Jadi FreeCodeCamp adalah website buat belajar coding, gitu ya. Ini belajar coding dari dasar, banyak banget pembelajarannya. Kalian bisa daftar di sini. Ini mulai dari yang paling basic adalah belajar responsive web design. Nanti kalian bisa dapat sertifikat nih kalau udah beres. Kita udah nyelesain dari awal ya. Kita sama-sama udah beresin HTML, CSS, applied visual design, accessibility, responsive. Kita Flexbox juga udah kita beresin. Tinggal 2 lagi nih. Kita belajar CSS Grid hari ini. Habis itu kita baru project nih. Katanya kita harus bikin 5 project kalau mau dapat sertifikat. Nah, ini mungkin nanti kita bisa bikin bareng-bareng juga. Cuman hari ini kita bakalan fokus di sini di CSS Grid ya. Jadi buat yang pengen bareng-bareng boleh lah dibikin dulu account-nya, atau yang udah boleh dibuka freecodecamp.org. Ini nanti sertifikasinya juga bisa kalian simpan di LinkedIn ya. Jadi orang tahu kalian udah pernah nyelesain sertifikasi di FreeCodeCamp. Ini gratis ya teman-teman, keren banget nih websitenya. Abis itu udah beres semua, rencana saya kita bareng-bareng belajar JavaScript dari awal nih. Mantap. Ya, kita nanti masuk ke CSS Grid. Jadi buat yang buat yang baru gabung boleh buka aja FreeCodeCamp. Ya, kita belajar CSS Grid sekarang bareng-bareng. Harusnya sih kalian kalau ngikutin channel Web Programming Unpas udah pernah belajar CSS Grid. Jadi ini kita ngulang kayaknya ya. Mudah-mudahan sih masih inget-inget. Kalau ngegame biasanya kapan ngodingnya Pak? Acep udah gak sabar ya. Ya Palm Rest atau Wrist Rest. Bagusan mana Figma sama Adobe XD? Saya sekarang pakainya Figma. Saya udah mau pensiun lah pakai produknya Adobe. Satu-satu saya switch. Premiere udah saya ganti Final Cut. Audition udah saya ganti sama apa sih? Saya lupa namanya. Kalau di MacBook ada, cuman yang belum Photoshop. Photoshop masih bingung saya gantinya apa. Kalau ngegame biasanya main game apa? Saya lagi main Assassin's Creed Unity. Mau namatin itu. Pak, kalau live seperti ini jadwalnya kapan? Sabtu siang kita mudah-mudahan rutin ya. Biasanya jam 2 atau jam 1 sampai jam 5. Bagusan Visual Studio atau Sublime? Saat ini pakai Visual Studio. Oh iya, Affinity ya. Oke, kita langsung ya. Kita langsung ke introduction. Kita baca dulu bareng-bareng katanya. Oh iya, ini sebenarnya teman-teman kalian bisa ganti jadi bahasa Indonesia. Saya baru tahu. Di mana ya? Account setting. Bisa jadi bahasa Indonesia. Cuman saya lebih suka pakai bahasa Inggris sih, biar nggak rancu aja. Saya saranin kalian juga melakukan hal yang sama. Kalau ada yang bingung, tinggal translate. Jadi biasain kalian juga pakai bahasa Inggris. Mana ya? Saya lupa. Ya pokoknya bisa lah, kalian bisa ulik-ulik coba ya. Kita ke lesson yang pertama. Kita bikin CSS Grid katanya ya. Gimana cara kita bikin CSS Grid? Katanya kita bikin kontainer dari elemen kita, displaynya jadi grid. Dengan ini memberikan kita atau membuat kita bisa menggunakan properti-properti yang ada hubungannya dengan CSS Grid gitu. Jadi syaratnya kita kasih display grid ya. Kita kasih di sini. Biasanya udah dikasih tahu clue-nya, kita harus nulisin codingannya di mana. Tuh, perintahnya ini. Change the display of the div with the container class to grid. Jadi kita tinggal tulis display grid. Kalau sudah, kita tinggal run the test atau kalian bisa pencet Ctrl Enter. Tuh, nanti complete.
Gampang sebenarnya, tinggal ngikutin aja. Pak, kenapa ninggalin Adobe? Karena awalnya saya langganan Adobe pakai teachers license gitu, jadi murah setengah harga. Tahun berikutnya ternyata nggak bisa diperpanjang, jadi bayarnya full. Tahun kedua masih dibayarin sama kampus karena penelitian saya pakai software Adobe. Tahun ketiga masih dibayarin kampus juga. Tahun keempat mikir-mikir, meskipun masih dibayarin kampus tahun keempat, cuman kayaknya ini saya udah masuk tahun keempat. Capek juga bayarnya, mahal banget soalnya. Ya udah saya kemarin udah beli Final Cut Pro. Iya makanya tuh. Jadi katanya saya dikasih tau resi pakai Figma bisa ngegantiin Photoshop. Soalnya saya pakai Photoshop juga hanya untuk bikin thumbnail video YouTube. Final Cut Pro berapa ya? Kemarin saya beli 4 juta gitu kalau nggak salah. Tapi license-nya lifetime. Kalau Adobe kan tahunan. Wah, tim Figma tuh, semua tim Figma. Yes, saya juga gabung kalau gitu tim Figma. Nih Fahrian, saya udah kerja 8 tahun tapi kemampuan ngoding saya nggak bisa dibanggain. Semoga dengan ikut beberapa kelas Bapak bisa meningkat. Amin. Semangat terus belajarnya. DPC season jago mana DPC? Saya nggak tahu itu turnamen ya. Oh, turnamen Dota. Nigma dong. Betul tuh ada Nigma. Next, kita nambahin kolom pakai grid template kolom. Ada Januar nih. Selamat sore Pak, terima kasih. Ya Pak, banyak ilmu yang saya dapat dari tahun 2017. Wah, thank you udah ngikutin dari 2017. Thank you Januar ya. Oke, tadi kan kita baru ngasih display grid. Kita belum ngapa-ngapain, baru gini. Kita siap untuk memberikan properti untuk child element yang mau dijadiin kayak apa katanya. Kita bisa ngasih kolom, kita bisa bikin yang tadinya baris begini, defaultnya kan baris. Kita bisa bikin dia jadi kolom. Cara ngasihnya gini. Grid template columns. Grid template columns. Bentar, saya bacain bentar. Columns 50 pixel. Permintaannya berapa? 100 ya. Bikin 3 kolom katanya ya. Setiap kolomnya 100 pixel. Nah, berarti kita tinggal bikin aja 3 kali 100, 100, 100. Tuh, nanti dia jadi 3 kolom. Sisanya, ya dia akan ngikutin. Tuh, sip. Mantap. Challenge berikutnya. Ada dari Asrul, thank you Asrul ya. Halo Pak Sandika, ditunggu buat tutorial Node.js-nya. Siap, tungguin aja ya. Next, bikin rows pakai grid template rows. Pengen tadi kan kita udah nentuin kolom ya. Sekarang kita pengen bikin berapa baris. Katanya permintaannya bikin 2 baris. Nah, ini udah 2 baris nih. Tapi tiap-tiap barisnya tingginya 50 pixel. Nah, berarti tinggal kita kasih grid template rows. Kita kasih 50 pixel, 50 pixel. Tuh, jadi tingginya 50. Kalau nggak dikasih, berarti tingginya sesuai dengan kontennya. Kok nggak bisa di-run? Nah. Mantap. Mau sampai jam berapa Pak live-nya? Biasanya jam 5-an lah. Ini nama websitenya apa Pak? Namanya Free Code Camp. Saya copy dulu ya. Buat yang pengen ikut silahkan. Maksudnya Pak Sandika aplikasi master Final Cut. Final Cut Pro X ya betul.
Final Cut Pro nggak bisa, itu kalau nggak salah Mac only ya. Karena saya ngedit pakai Mac. Dan itu teroptimasi juga dengan Mac. Jadi ngerender pakai Final Cut dengan ngerender pakai Premiere Pro itu untuk file yang sama jauh lebih cepat. Baru tahu kalau sambil streaming bisa kasih lihat chat dari YouTube atau Twitch. Bisa Natali, pakai Restream. Saya pakai nyobain Restream. Jadi ini streamnya di 2 platform dan Restream ini bisa dapetin chat dari platform-platform tersebut. Pak, nguasain bahasa pemrograman apa aja? Waduh, nguasain sih enggak ya kayaknya. Cuman saya pernah pakai PHP, JavaScript, Java nggak bisa, Python dikit-dikit. Nggak banyak juga sih. Balik lagi ke sini. CSS, kita pakai CSS Grid untuk mengubah ukuran dari kolom dan baris katanya. Selain menggunakan pixel dan EM, kita juga bisa pakai FR untuk ngeset ukuran berdasarkan fraction ya. FR itu singkatan dari fraction atau pecahan dari sisa space yang tersedia. Atau kita juga bisa kasih persen dan auto. Contohnya nih, kita bisa kasih begini. Nah, kalau kita kasih begini berarti kita akan bikin grid yang kolomnya ada 5. Nah, nanti dia ngatur sendiri. Ada 50%, ada 50 pixel fix, ada 10% dari total, dan ada 2 bagian pecahan dan 1 bagian pecahan gitu. Nah, sekarang permintaannya adalah bikinlah sebuah grid dengan 3 kolom. Nah, berarti ini kita edit nih kayaknya. Ini kita edit. 3 kolom. Hapus dulu. Kolom pertama 1 FR, 1 fraction. Kolom kedua 100 pixel. Kolom ketiga 2 fraction. Gini ya. Oke. Suara musiknya kegedean. Oh. Emang masih ada musiknya ya? Justru saya matiin. Sorry. Kita nyalain lagi harusnya. Lupa saya. Malah nggak dinyalain. DaVinci Resolve, saya juga belum pernah tuh pakai DaVinci Resolve. Gratis ya itu ya? Pak, kelas full stack designer masih buy one get one? Masih, kayaknya hari ini terakhir kalau nggak salah. Boleh gabung tuh, Alfat, buat yang pengen gabung full stack designer. Hari ini terakhir buy one get one, jadi kalian beli 1 kelas untuk 2 orang, lumayan tuh. Nggak ada lagunya padahal. Pak Sandika dosen mana? Saya ngajar di Universitas Pasundan Bandung, jurusan Teknik Informatika. Mata kuliah di kampus banyak pemrograman, tapi saya sukanya bagian IT engineering. Ya nggak apa-apa. Justru suka aja tuh udah bagus gitu. Saya suka bagian mana? Banyak mahasiswa yang sampai lulus bahkan nggak tahu kolom gap. Kalau mau row-nya aja ada grid, row, gap. Nah, ini row-nya aja. Tapi kalau gap, dua-duanya. Ya, kita butuhnya apa? Kolom, ya udah, gini aja. Sudah. Pak, harga kelas full stack berapa? 388. 388.000. Sekarang untuk 2 orang. Oh, Alfat mau sama kakak kelasnya? Ya, boleh. Tuh barangkali ada yang mau, Natali mau ikut juga tapi nggak ada temennya. Pengen ngerjain free code camp tapi kesulitan di bahasanya. Nah ini dia, tadi saya nyoba nyari-nyari ya. Saya ulangi ya, kita cari ya. Dia bisa bahasa Indonesia harusnya. Kita cari lagi ya. Di account setting mungkin.
Sekarang kita cari lebih ini lagi. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Coba kalian cari deh. Harusnya sih ada. Oh, ada Venantinus, Mas, tutorial buat post dong, perlu banget. Point of sale ya, bikin kasir gitu ya? Wah, belum bikin tuh sekarang Venantius. Nanti kita lihat deh. Sampai saat ini belum bikin point of sales. Tapi thank you ya, Sawerianya. Kita lanjutin lagi. Tadi kita sampai gap udah ya. Gap ya hilang. Oh, tadi kolom, sekarang row. Jadi grid, row, gap 5 pixel. Kalau tadi kan grid, kolom, gap. Oke. Next. Nah, akan bener. Supaya lebih cepat, nggak usah pakai grid row, nggak usah pakai grid, langsung aja gap katanya. Oh, grid gap. (10 pixel, 20 pixel. Bisa gitu ya. Awalnya row dulu, ini 10 pixel antar barisnya, terus 20 pixel antar kolom. Pak di Twice nge-stand siapa? Coba tebak siapa? Nah, harusnya saya bikin di itunya, di Nightbot-nya ya. Pak, tolong dibuat alur materi untuk menjadi developer. Apa web developer ya? Saya baru bikin yang front end. Nanti coba saya bikin yang back end. Tuh, kalau misalkan ada yang mau join kelas buy one get one, kelas saya di Full Stack Designer, kontak Natalicia tuh, Natali XIA. Ini ngapain ya, ngerjain soal-soal di Free Code Camp. Pak, kalau mau belajar mobile di mana? Kebetulan saya kuliah ngambil mobile, terutama Android. Kalau kalian pengen belajar Flutter, ke Pak Eriko. Coba search nih di YouTube, search ini Eriko Darmawan Handoyo. Tuh, ketik itu. Belajar Flutter dari awal, belajar Dart. Belajar Flutter. Amikom hadir, mantap. Aku jurusan SI, harus bisa ngoding gak sih? Ya, harus bisa dong. Kan belajar di kampus, belajar juga kan? Next. Bentar, nanti saya baca lagi. Sekarang apa? Spacing. Sampai saat ini semua properti yang kita bahas katanya ya adalah untuk grid container. Jadi si pembungkusnya. Garis horizontal dan vertikal itu disebut juga line. Oh, ini untuk ngatur item-item di dalam kontainer. Ini kan kontainer tuh yang warna abu-abu ya teman-teman ya. Sedangkan item-itemnya itu adalah div yang ada di dalam kontainer. Nah, tadi kita baru ngatur semuanya di dalam kontainer. Nih. Kita juga bisa ngatur perilaku dari elemen-elemen di dalam kontainernya. Yang udah kita kasih grid tentu saja. Untuk ngaturnya, kita bisa kasih grid column. Kalau misalkan kita tulis 1 strip 3 kolomnya, maka
ini akan membuat si itemnya itu mulai dari kolom yang pertama sampai kolom yang ketiga. Oh, oke. Nah, sekarang permintaannya adalah buatlah sebuah item yang nama kelasnya item 5 untuk menghabiskan setidaknya 2 kolom. Jadi kolom item 5 tuh yang ini ya. Item 5 tuh yang terakhir. Yang ini berarti jangan cuma segini tapi dia ngabisin 2 kolom. Nah, berarti kita ngitung nih. Kan item 5 tuh di sini nih. Berarti dia startnya di kolom 2, berakhir di kolom 4. Berarti nulisnya 2 4. Kita coba. Berarti kita tulis di sini grid kolom 2 strip 4. Tuh, jadi dia ngabisin. Karena kalau nggak pakai ini ukurannya ya normal aja. Ya, itu kalau mau ngatur elemen yang ada di dalamnya. Kita bisa jalanin ini hanya ketika displaynya udah kita kasih grid. Gitu. Oke, mantap. Ditunggu Pak tutorial postnya. Oke, insya Allah ya, Fernandes. Pak mau tanya ini tadi belum kejawab. Saya ajak siswa saya nih Pak supaya join coding. Wah, mantap. Terima kasih. Udah ngajakin siswanya ya. Pak ngomongin Wasem kapan? Waduh, belum ya. Mina sana salah. Pak mau tanya ini tadi belum kejawab. Produk atau final exam dari Java apa? Kayak aplikasi Android kan jadi APL. Java itu jar ya kalau nggak salah. File akhirnya. Pak belajar robotika channel YouTube-nya apa? Aduh, apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman tuh? Syakir nanya tuh. Saya pernah buat bot Discord tapi jelek banget. Coba diskusi di Discord kita. Kayaknya salah satu admin kita ada yang jago bikin bot. Pas saya dapat beasiswa dari Decoding pemrograman Dart. Apa itu berguna untuk web development? Ya berguna lah. Itu kan Flutter ya Dart itu. Suka Jihyo. Bukan, Dahyun bukan. Pak di universitas Bapak ada namanya Fakultas Sistem Komputer. Bentar. Fokus kelasnya ada KJK, RPL akan tapi masih. Maksudnya gimana? Di saya nggak ada, di saya hanya Fakultas Teknik, jurusan saya Teknik Informatika. RPL-nya ada di kami, jaringannya nggak ada. Tapi komputer security ada. Pak gimana cara mata biar nggak lelah dan minus nggak nambah? Nah ini saya juga justru mau nanya nih, minus saya nambah terus. Anak ekonomi nyimak ngomongin coding. Ini ada yang nyari juga nih Natali nih. Tapi di di chat YouTube-nya kamu bisa kasih apa? Email atau apa nih supaya bisa tuh Kilas Project pengen juga ikutan gabung tuh. Pak gabung kelasnya harganya berapa? 388 untuk 2 orang. Hari ini terakhir. Diperpanjang harusnya terakhir tuh sebelum tahun baru. Diperpanjang sampai hari ini. Next. Grid draw. Oh, sekarang ukuran dari tiap-tiap kolomnya tapi ke bawah. Kalau tadi kan grid kolom tuh buat ngatur ke kanan ya. Nah, sekarang ke bawah. Bikin si elemen item 5 untuk ukurannya 2 baris. Nah, berarti kita tinggal tambahin sama kayak tadi. Jadi kita tinggal tulis grid row 24 juga. Kan ini 1, 2,
3, 4. Sama tuh. Ya. Betul. Next. Nah, ini yang paling saya suka nih. Kita bisa mengatur atau mensejajarkan elemen secara horizontal menggunakan justify self. Oh, ini mah untuk item-itemnya. Di CSS Grid kita bisa mengatur setiap konten di dalam box, ya, yang kita anggap sebagai sebuah sel. Jadi satu ini satu sel gitu. Kita bisa mensejajarkan posisi kontennya secara horizontal menggunakan justify self. Ada 3 katanya ya yang bisa kita kasih di dalam justify self. Ada start, ini rata kiri, center rata tengah, end rata kanan. Nah, terus permintaannya kasih justify self center untuk item yang nama kelasnya item 2, berarti si ini. Kita kasih justify self center ya. Jadi dia ke tengah, tuh. Ukurannya jadi ke tengah, nggak full lagi. Kalau kita kasih end, dia mepet kanan. Kalau kita kasih start, mepet kiri. Ya, kalau nggak kita kasih, ini tuh kalau nggak kita kasih tuh namanya stretch. Kalau nggak salah stretch ya. Tapi permintaannya adalah center. Tuh, jadi dia cuman kecil gini. Pas showcase project kapan? Tadi udah jam 2. Jam 2 sampai jam berapa tadi? Sampai jam setengah 4. Kayak saya KJK, tapi di kelas saya ada pelajaran AI. Wah. Tuh, yang mau tadi kontak ke... sorry. Aduh, kepencet deh. Ya, hilang deh. Bentar. Pencet refresh. Coba bisa kirim lagi. Natali tadi. Coba bisa kirim lagi. Ada. Natali tadi. Coba bisa kirim lagi. Ada. Natali tadi. Coba bisa kirim lagi. Ada. Natali. Ini yang mau gabung kelasnya di sini. Pak, saya ingin memberikan saran, bagaimana jika channel ini dibuatkan sebuah seri baru yang isinya mengubah desain UI ke dalam HTML. Wah, seru tuh. Boleh. Pak, kelas full stack designer nggak ada update materi, untuk sekarang kayaknya nggak ada. Soundnya looping? Ya, tadi saya buka ini. Oh, mirip kayak refactoring UI. Oke. Next. Sekarang kita ngaturnya secara vertikal. Kalau tadi kan justify self itu secara horizontal ya. Sekarang secara vertikal. Namanya align self. Nih lihat, sekarang kita kasih yang 3 nih. Yang 3 kita kasih align self. N. Nanti dia ke bawah. Kalau kita kasih justify self juga center misalnya, nanti dia ke tengah tuh gitu. Jadi kalau pengen dua-duanya center bisa juga. Nanti dia persis di tengah tuh. Ya, tapi permintaannya adalah N. Gitu. Jadi kalau vertikal pakai align,
Kalau horizontal pakai justify. Nah itu saya sering lupa itu. Oh tadi nanya mikrofon ya. Mikrofon ini saya pakai Rode PodMic. Saya lupa naruh di Nightbot-nya. Kalau belajar JavaScript harus bisa bahasa Inggris nggak? Kayaknya sekarang mau belajar apapun harus ya. Bahasa Inggris tuh wajib menurut saya. Nggak boleh di skip. Selanjutnya. Kalau pengen mengubah semua item, kalau tadi kan satu persatu, mengubah semua item baru menggunakan justify items. Coba kita kasih katanya justify item di kontainernya. Kalau tadi kan untuk tiap-tiap item ya, kalau ini untuk semuanya. Jadi kalian bisa gini, justify items center. Oh, jadi ke tengah semuanya. Bisa juga align items. Nanti pasti abis ini align items. Tuh langsung semua. Tapi disimpannya ingat di kontainernya, di pembungkusnya, dia yang warna abu-abu. Pak, rekomendasi film IT. Waduh, apa ya? Apa? Startup. Coba ada yang bisa rekomendasiin tuh nggak? Film apa? Headset pakai apa? Saya pakai Audio Technica MT50X. ATH 50X. Bang, Nightbot nggak muncul tuh, bisa tuh. Zaki bisa. Zaki ketik comments bisa. Kenapa lebih suka MacBook? Saya udah lama banget ya pakai MacBook ya. Tapi ini saya pakai Windows sekarang kalau live streaming, karena live streaming pakai MacBook nge-lag banget. Filmnya Mark Zuckerberg itu ya apa sih? Lupa. Coba. Udah saya kontak Natalisianya. Oke, udah tuh. Kayaknya udah di kontak juga. Black Hat tuh katanya Snowden, Mr. Robot. Tuh kan align items, bener kan? Untuk vertikalnya. Align items and. Dia ke bawah tuh. Ya, jadi sekali lagi justify horizontal, align vertikal. Iya nih, chat cross platform. Udah dibalas katanya tuh. Jadi Silicon Valley. Tuh keren tuh serinya. Masih lanjut nggak ya sekarang? Pakai berapa webcam? 2. Satu itu pakai mirrorless, ini pakai webcam yang atas. Kalau bahasa pemrograman yang Bapak suka gunakan, saya pakai PHP JavaScript. Udah tamat ya Silicon Valley. Social network tuh, Mark Zuckerberg social network. Kalau yang di Netflix tuh apa kemarin? Yang tentang sosial media tuh apa? Nge-gym kah Pak? Biasanya saya nge-gymnya udah 2 minggu nggak nge-gym nih. Aduh, akhir tahun malas-malesan. Tapi saya udah 2 bulan nggak ke gym. Gymnya yang saya bawa pulang. Divide the grid into area template. Nah, ini kita bikin template. Ini yang saya suka nih dari grid tuh ini nih. Bikin grid template area. Jadi kita bisa ngatur elemen-elemennya dikumpulkan menjadi satu area sendiri. Pakai grid template area. Nanti kita kasih nama. Kayak gini nih. Jadi saya punya 9 elemen nih misalnya. Nanti tiap-tiap elemennya saya kasih tahu mana yang header, mana yang advertisement, mana yang content, mana yang footer. Kalau kita punya gini, berarti kita bisa bikin 3 baris, tiap-tiap barisnya 3 kolom.
Nah ini katanya gini, bikin area template supaya sel yang ada labelnya advert, mana advert tuh yang berarti yang mana, becomes an empty cell. Empty cell berarti ini kosong gitu ya, gini. Oh titik, pakai titik katanya. Nih, you can use period to designate an empty cell. Nah, jadi ini kosong katanya. Oke. Pak coba ngobrol tentang channel programmer zaman now ini. Banyak yang minta tuh. Pak coba ngobrol sama Pak Eko. Siap. Pak kalau belajar PHP perlu belajar JavaScript juga, perlu tetap untuk manipulasi DOM minimal. Pak bisa Java nggak? Nggak bisa. Dari kuliah tuh dulu. Soalnya salahnya apa? Salahnya dulu saya waktu kuliah saya punya teman yang jago banget Java. Nah, jadi triknya gini, dulu waktu kuliah tuh saya senang banget multimedia. Kebetulan dalam satu semester yang sama ada kuliah namanya PBO ya, pemrograman berorientasi objek sama sistem multimedia. Nah, jadi trik kita gini, daripada pusing-pusing, saya nggak bisa Java, dia nggak bisa multimedia, kita tukeran gitu. Jadi kita bikin kelompok yang sama, kalau ada tugas kelompok, gitu. Jadi di kuliah PBO, dia yang nge-carry gitu. Di kuliah multimedia, saya yang nge-carry. Jadi ya, dia nggak ngerti apa-apa tentang multimedia, tapi nilainya bagus. Saya nggak ngerti apa-apa tentang Java, tapi nilainya bagus. Jangan ditiru, teman-teman. Sekarang apa? Nah, tadi kita baru ngasih template area. Sekarang kita ngasih nama di tiap-tiap itemnya. Katanya kita kasih nama apa? Item 5 kasih footer. Jadi namanya grid area. Gini. Nanti dia otomatis ke bawah, plek gitu. Karena footer ada 3 kolom. Begitu kita ngasih item 5-nya sebagai footer, dia langsung nempel ke sini. Mantap ini. Apalagi belajar Flutter nggak? Saya nggak belajar mobile programming. Karena di kampus ada mata kuliahnya, ada dosennya. Itu bagian beliau lah. Pak beli keyboard di mana? Saya beli langsung di tokonya Keychron ya, keychron.com kalau nggak salah. Nggak ditiru juga sudah dilakukan ya, bagus lah. Itu namanya ilmu meringankan tubuh ya teman-teman ya. Jadi kalau tugas banyak, ya udah cari temen satu kelompok yang beda skill. Kelebihannya ya kita meringankan tubuh. Kesulitannya kita blast aja gitu, nggak ngerti. Ya jadi Java itu saya sampai sekarang nggak paham, nggak pernah pakai juga sih. Udah ya, ini footer. Kita sekarang jam berapa sih? Oh, belum jam 5 lah. Kita nanti sampai jam 5-an deh. Dari bahasa pemrograman yang Bapak suka itu, menurut Bapak letak kesulitannya di mana? Halo Vivi. Kesulitannya ya masing-masing punya ininya sendiri sih, perilaku dan tingkat kesulitannya masing-masing ya. Kapan review room? Belum tahu. Vivi udah beres ya ininya ya, free code camp-nya ya? Udah sampai mana sekarang? Kayaknya Vivi udah namatin juga nih. Pak Dika, terima kasih atas bimbingan online-nya. Saya baru saja menyelesaikan project untuk salah satu kementerian menggunakan Laravel. Wih, mantap. Mainannya kementerian ini Dani nih. Pak udah coba React dan Vue, lebih suka yang mana? Belum coba.
Aku udah selesai, except yang harus bikin contoh website. Nah, berarti udah sampai sini terakhir ya? Ayo dong, tamatin dong. Susah nggak sih permintaannya? Udah pernah? Oh, nyangkut. Harus di CodePen ya, kayaknya ya? Cuma bisa HTML apa udah bisa disebut programmer? Belum, karena HTML bukan bahasa pemrograman. HTML itu bahasa markup. Jadi kalau mau programmer JavaScript lah minimal. Pak punya blog atau web nggak? Nggak. Udahlah, lama nggak keurus gara-gara YouTube. Bahasa pemrograman yang cocok dipelajari untuk pemula, JavaScript, Python, PHP. Pak Dika sudah ada tutor Bootstrap 5 belum? Karena masih belum stable release kalau nggak salah. Sekarang kita bikin grid area tanpa bikin template. Bisa juga, cuman saya nggak suka nih pakai cara ini. Sama kayak tadi, kita bikin area pengennya berapa. Cuman pakai angka. Karena bingung nih. Nih, rumusnya gini, bacanya gini. Horizontal line to start at, vertical line to start at. Jadi harus dihafalin. Ribet. Horizontal line to end at, vertical line to end at. Jadi ribet rumusnya. Tapi kita harus ngerjain kan. Sekarang kita harus bikin pakai grid area. Untuk menempatkan item 5 di antara horizontal line yang ketiga dan keempat. Berarti kan horizontal line itu ini 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Nah ini berarti di antara 3 dan 4. Berarti kita kasih gini, grid area 3, vertikalnya berapa katanya? 1, 4. Berarti 1, 4, 4. Nah gini. Enakan pakai yang tadi kan? Kita kasih footer. Udah. Mesti ingat yang ada kayak diagramnya. Iya, benar. Harus dihafal. Makanya saya paling malas nih pakai grid area ini. Webcamnya pakai apa? Logitech C920. Ini udah nggak produksi. Udah nggak ada. Kalau yang baru webcamnya itu lebih soft gitu ya. Jadi kayak pakai efek gitu, kulitnya lebih lembut. Saya nggak suka. Kalau ini lebih sharp. Laptop recommended buat programming. Waduh, saya nggak hafal. Kalau bikin game based on website pakai apa pak? Wah nggak hafal juga tuh. Kayaknya pakai JavaScript bisa. Pak dari tadi banyak yang request Node, boleh dijelaskan Node itu apa? Nanti kita bikin videonya ya. Sabar. Pak boleh ngundang bapak untuk bikin ngobar? Boleh dong. Asal waktunya cocok, materinya cocok, kirim email aja ke sandikagali@unpas.ac.id. Untuk MacBook M1 katanya belum, banyak aplikasi yang nggak jalan. Banyak aplikasi yang nggak jalan. Buat ngoding ya terutama. Letak kesulitan bahasa pemrograman PHP. Tutorial masih banyak yang versi lama. Sekarang PHP udah versi baru. Jadi kadang-kadang kita ngikutin tutorial nggak jalan. Skrip itu nggak bisa dihafalin sekalipun dosen nggak bisa. Itulah gunanya dokumentasi sih. Oh udah banyak ya? Tuh katanya kalau mau cek yang pakai Mac M1. Betul Imam. sandikagali@unpas.ac.id betul. Pacer.js ini untuk apa? Vip Pacer.js itu buat apa? Game ya? Oh ini Afif nih. Game developer nih. Kalau mau ngobrol-ngobrol tuh tanya Afif. Kenapa Node.js itu berat sekali? Karena mungkin banyak dependensi. Pak email bapak nggak pakai Gmail, berarti bayar. Kampus kayaknya yang bayar tuh.
Next, kita balik lagi ke sini. Ini kita udah sampai challenge keberapa nih? Kita nyampe beres nggak ya kira-kira? Ah, bisa lah. Kita beresin aja nih. Dikit lagi, dikit lagi. Jam 5 lewat dikit nggak apa-apa lah. Laksir keyboardnya. Tadi kita udah ini ASMR Aldi. Ngetik typing task. Sekarang kita pakai grid template buat repetisi ya, ngulang ya. Kalau mau ngulang nggak usah nentuin kolomnya ada berapa, kita bisa pakai ini. Jadi kita mau bikin kolom yang tingginya 50 pixel 100 kali 100 baris, jadi ini bikin 100 baris. Atau kalau bikin kolom bisa gini, kita bikin 2 kolom yang tiap-tiap kolomnya ukurannya 1 fr dan 50 pixel. Ini pertanyaannya gini, gunakan repeat untuk menghilangkan repetisi dari grid template kolom. Nah ini, lihat nih. Ini kita bisa ganti, kan gampang nih. Bikin 3 kolom yang ukurannya sama katanya. Jadi kita cukup repeat 3 kali, ukurannya 1 fr. Udah selesai. Gampang. Next. Nah ini kita ngatur lebar dari kolom atau baris pakai min max. Jadi minimalnya segini, maksimalnya segini. Ini kepake banget kalau kita mau bikin responsif. Katanya gunakan min max untuk mengganti 1 fr yang kita repeat ini menggunakan kolom size yang minimalnya 90 pixel dan maksimalnya 1 fr. Jadi kita bisa pakai min max di dalam sini. Min max 90 1 fr. Nah, ini keren banget nih. Repeat plus min max. Udah, mantap. Sertifikasi free CodeCamp guna nggak, Pak? Yang jelas bisa ditaruh di LinkedIn. Banyak iklannya, waduh. Di mana di YouTube-nya? Ya ditonton dong iklannya. Bang, Nightbot nggak muncul di chat YouTube. Oh, nggak muncul ya? Masa sih? Ya, bisa pakai min max. Ini keren banget nih. Nah, sekarang autofill. Kalau autofill ini juga sama buat responsif ya. Ini bisa diganti jadi autofill. Ada satu lagi selain autofill tuh apa ya? Saya lupa lagi. Ini lihat bedanya yang atas sama yang bawah. Jadi kalau autofill semuanya dalam satu baris. Pas sebenarnya WPU ini milik pribadi atau milik kampus? Milik pribadi. Pasti udah ngikutin playlist HTML, CSS, lanjut kemana, JavaScript atau PHP, bisa dua-duanya. Jadi bisa ke PHP dulu kalau mau langsung bikin websitenya, atau mau belajar programming dulu bisa ke JavaScript. Oke, ngebug ya Nightbot-nya ya. Ntar kita selesaikan dulu ini ya, supaya nggak terlalu lama. Nah, auto fit satu lagi, bukan autofill.
Sekarang kita bisa pakai auto fit. Nah ini katanya. In the second grid, use auto fit. Kita lihat bedanya. Apa bedanya auto fill sama auto fit? Kelihatannya sama ya ini, tapi akan kelihatan beda ketika kita resize. Tuh, kalau di resize dia kayak gini yang atas, yang auto fill. Yang auto fit dia tetap kebalik. Bener-bener. Yang atas auto fill, yang bawah auto fit. Ya, itu katanya. Pak, untuk teman ngoding pilih kopi, teh, atau air mineral? Air mineral. Karena kalau ngoding saya pasti cuma sekali pagi aja. Nggak bisa saya lebih dari 1 kali. Asam lambungnya marah-marah. Pak pernah jadi freelancer nggak? Nggak lama sih, dulu setahun pernah. Keburu jadi dosen. Bikin responsive layout pakai media query. Kita pakai media query katanya di sini. Ketika viewportnya minimal 400 berarti di sini. Bikin headernya mengisi semua baris atas. Ya udah tinggal ganti jadi header. Nah, ini yang saya suka dari grid template areas. Header kok nggak bisa? 400. Ini harus digeser dulu. Tuh. Ya. Udah deh. Salah. Salah, bukan di sini. Bukan di sini, tapi bener. When the viewport is 400, make the header area occupied the top row. Iya bener kok. Occupy the left and right columns of the middle row. Kontennya juga. Footernya juga. Gini toh maksudnya. Oke. Satu lagi. Mau tahu komennya apa aja tapi nggak muncul di YouTube. Tuh ada. Muhammad Alif muncul tuh. Pak, ada info lowongan kerja web developer di Discord, kayaknya ada channel tentang itu ya. Lowongan kerja tuh bisa dicari aja. FreeCodeCamp website untuk apa? Latihan ngoding. Bapak suka dengan bahasa pemrograman PHP JavaScript, kira-kira alasannya apa? Karena dua ini adalah yang pertama kali saya pelajari untuk pembuatan website, dan dua ini juga yang saya ajarkan ke mahasiswa saya gitu. Jadi ya saya berkutatnya di HTML, CSS, PHP, JavaScript. Pak, ada referensi belajar FreeCodeCamp tapi yang berbahasa Indo. Nah ini dari tadi kita nyobain ya, ganti bahasa. Coba kalian cari deh, googling gimana cara ngubah ini jadi bahasa Indonesia. Bisa kok. Pak, untuk sehari-hari apa sering pakai Webpack? Jarang banget ya. Pak, tadi yang cocok untuk pemula itu PHP, JS, Python. Kalau C++ gimana Pak? Kebanyakan kampus belajar C++. Karena C dan C++ itu memang fundamental banget ya. Nggak cuman bikin program, tapi kita mikirin banyak hal kayak manajemen memori gitu. Jadi memang kalau dasar C-nya dan C++-nya kuat sebetulnya bisa kemana-mana gitu. Cuman kalau pengen dari awal web yang saya sebutin tadi, kalau dari C++ bisa kemana-mana. Pakai Google Translate gitu?
Oh, nggak bawaan dari free code camp-nya, masa sih? Kalau pakai Google Translate, codingannya ke translate dong. Nanti CSS-nya jadi bahasa Indonesia. Kalau ininya aja sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah kesini nih, kan ada nih kayak grid, template, columns kan nggak mungkin diterjemahin. Jadi minder Pak, saya belajar codingnya pakai HP ya, nggak apa-apa. Saya pernah cerita ya, di kampus saya tuh ada mahasiswa saya yang kalau kuliah, dia nggak punya laptop, tapi dia bawanya handphone. Tapi kerennya apa? Dia bawa handphone, orang lain buka laptop gitu, begitu kuliah saya, dia buka handphone, dicolok ke keyboard mekanik. Wah, jadi dia keren sendiri tuh. Dia bawa keyboard, colokinnya ke handphone, sama-sama ngoding web, tapi dia pakai apa? Pakai Termux gitu ya? Saya nggak ngerti juga. Pokoknya dia ngodingnya pakai handphone, keren. Terakhir teman-teman. Bikin grid di dalam grid. Wah, ini saya belum pernah nih. Bikin sebuah elemen jadi grid. Oke. Kan grid tuh tadinya kontainernya aja ya. Nih, display grid. Sekarang diminta si item 3 ini yang warna biru jadi grid lagi. Padahal dia sebetulnya udah item dari grid. Katanya gini, bikin elemen item 3 jadi grid. Berarti kan kita kasih grid dulu nih. Display grid. Terus di dalamnya bikin 2 kolom. Pakai grid template kolom. Grid template kolom. Columns. Kita bikin satu auto, satu FR. Oh gitu toh. Oh, saya baru tahu, ini keren nih. Ini kalau kita hapus ya, ada yang biru kan? Karena bentar saya lihat HTML. Oh, dia gini struktur HTML-nya. Ya. Gak kepikir saya bisa gini. Biasanya kan kita pakai float nih, float left, float right, gitu. Beres 100%. Next, tinggal ngerjain yang terakhir. Hehe, mantap. Udah beres, tinggal kita bikin projectnya nih katanya nih, tugas besar. Dapat tugas besarnya. Beres nih teman-teman, CSS Grid. 22 latihan sudah kita kerjakan. Mantap, next kita kerjain yang responsive web design project.